Ya, Amin. selamat siang sekali lagi. Terima kasih Pak Roni Worang yang bersedia mengajar karena beliau waktunya tadi sempat harus mengajar di di program radio TV atau gimana gitu di sana ya. Ya, betul. Jadi baru bisa mengajar jam 10 malam ini, jam 10 pagi ini. Thank you. Ya silakan Mbak. Baik, shalom teman-teman semua. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, Pak. Iya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Yuk, mari kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Saya mempersiapkan satu pelajaran kepemimpinan yang tidak kalah penting daripada materi yang lain, yaitu yang di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai mitra akuntabilitas, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah accountability partner. Nah, apa dan seperti apa accountability partner ini? Tentunya kita tidak bisa habis dalam 1 jam. Nah, karena itu saya akan coba membagi 2 bagian. Bagian hari ini kita akan coba melihat lebih banyak kepada dasar Alkitabnya. Dan ya sedikit tentang apa itu accountability partner. Kita bisa dapat punya fondasi yang kuat untuk itu. Lalu nanti pada Senin yang akan datang kita akan melanjutkan accountability partner untuk part 2, di mana kita akan coba melihat aplikasinya di dalam dunia kepemimpinan dan di dalam dunia pelayanan kita masing-masing. Sehingga ketika teman-teman semua nanti terjun dalam kepemimpinan, baik itu kepemimpinan pelayanan maupun kepemimpinan penginjilan, saya harapkan teman-teman sudah punya yang namanya accountability partner. Sudah memiliki yang namanya mitra akuntabilitas. Nah, karena itu tadi sudah didahului dengan doa, maka mari buka Alkitab Anda di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. 1 ayat saja. Tapi saya juga sudah mempersiapkan di screen sehingga kita tidak akan kehilangan waktu hanya untuk buka Alkitab kita. Yuk kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat yang ke-16. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Ini adalah sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, karena itu saya sedikit memberikan tinjauan teks agar supaya kita lebih memahami dan lebih bisa melihat keterkaitan antara nats bacaan dengan pokok bahasan yang akan kita bahas sebentar. Nah, kata gunakan di dalam ayat pembacaan kita, karena dalam ayat pembacaan kita dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kata gunakan itu sebenarnya bisa berarti atau bisa diterjemahkan sebagai pakai secara maksimal. Sehingga ketika kita kembali kepada teks bacaan kita dan pergunakanlah waktu yang ada, maka di sini sebenarnya Rasul Paulus ingin menekankan jemaat Efesus untuk bisa mempergunakan secara maksimal waktu yang ada. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu? Nah, kita mengenal di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang waktu itu. Yang pertama yang dipakai kata kronos. Nah, inilah yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kronologi atau urutan waktu mulai dari awal peristiwa sampai pada akhirnya. Diurut secara waktu, diurut secara menurut perputaran waktu yang terjadi pada saat itu. Itu kronos. Yang kedua, yang dipakai dalam ayat ini khususnya, yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam menulis
suratnya kepada jemaat Efesus pada pasal yang kelima dan ayat yang ke-16, maka kata waktu yang dipakai di sini bukan kronos, tetapi yang dipakai itu adalah kairos. Kairos itu apa? Itu adalah waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dari pemahaman ini maka kita boleh pahami bahwa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada berarti mari kita memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita memaksimalkan, kita pakai secara maksimal waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan Anda dan saya. Ada alasannya yang diberikan oleh Rasul Paulus. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, di dalam bahasa asli, kata hari ini memang menunjuk kepada 1 kali 24 jam atau satu perputaran waktu. Ya, satu perputaran waktu hari yang kita kenal bersama. Nah, sementara jahat itu yang dipakai adalah kata ponerai, yang berarti penuh kejahatan dan atau penuh penderitaan. Sehingga kalau kita membedah ayat tadi dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, maka dan pakai atau pergunakan waktu yang Tuhan beri itu semaksimal mungkin, oleh karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan atau hari-hari yang penuh dengan penderitaan. Nah, dalam kaitan dengan ayat ini, maka kita membutuhkan yang namanya accountability partner. Ya, dalam hal kita mempergunakan waktu ini secara maksimal, oleh karena hari-hari ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan penderitaan, maka kita membutuhkan yang namanya accountability partner. Terutama ketika Anda dan saya, ketika kita semua sudah menjalankan tugas kita sebagai seorang pemimpin, baik di bidang pelayanan, baik di bidang penginjilan atau misi, atau bahkan mungkin saja ada di antara Anda yang kemudian Tuhan tempatkan untuk menjadi pemimpin di marketplace sambil Anda memberitakan Injil. It's okay. Ya, it's okay. Apapun yang menjadi lini kepemimpinan Anda, kita membutuhkan accountability partner. Apa yang dimaksud dengan accountability partner? Ya, accountability partner itu adalah hubungan pertemanan setara, ya. Hubungan pertemanan yang setara. Artinya apa? Setara itu berarti tidak ada yang namanya atasan, tidak ada yang namanya bawahan, tidak ada yang namanya pemimpin, tidak ada yang namanya pengikut. Tidak adanya yang namanya bos, atau tidak ada yang namanya anak buah. Tidak ada. Karena ini adalah accountability partner itu berbicara tentang pertemanan yang setara. Nah, begitu setaranya, begitu seimbangnya sehingga memiliki kedekatan yang memungkinkan kedua belah pihak itu bisa saling namanya buka hati, atau yang kita kenal sekarang dengan curhat, atau dengan bahasa yang lebih populer lagi sekarang baper. Ya, kita punya teman, kita punya sahabat yang bisa kita baper, saling baper satu dengan yang lain. Bukan cuma masalah baper, ya, bukan hanya sekedar baper, tetapi juga saling melengkapi. Oke, ketika teman saya tidak memiliki skill misalnya di bidang public speaking, maka saya yang memiliki kelebihan di public speaking, saya akan memperlengkapi dia. Saya akan mengajarkan dia yang namanya public speaking. Tetapi pada gilirannya saya misalnya sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami ketakutan, maka teman saya itu
akan tampil kepada saya, memperlengkapi saya dengan memberikan kata-kata penghiburan, memberikan ayat-ayat Alkitab yang menguatkan, bahkan memberikan motivasi-motivasi kepada saya untuk meneguhkan saya. Nah, itulah yang dimaksud dengan accountability partner, yaitu sekali lagi hubungan pertemanan yang setara, ya, yang satu level, sehingga memungkinkan kita memiliki kedekatan yang mengakibatkan kedua belah pihak bisa saling buka hati, bisa saling melengkapi, bisa saling tolong-menolong tanpa diminta. Jangan tunggu ada WA, tolongin aku dong. Nah, tidak harus seperti itu. Seorang accountability partner itu memiliki feeling, teman saya ini membutuhkan bantuan saya, membutuhkan pertolongan saya, sehingga tanpa diminta, saya sudah menolong. Contoh kasus seperti itu. Dan bukan cuma seperti itu, tetapi juga saling menegur ketika salah satu berbuat dosa atau ketika seseorang itu melakukan sebuah kesalahan. Dia berani tegur. Nah, ini beda. Oleh karena apa? Teman-teman semua. Kita tahu bersama seringkali kita sulitkan menerima teguran. Ada orang yang menegur kita, biasanya kita terjemahkan, kita artikan, ini orang ini kritik saya nih. Nah, itu dia. Atau dia tegur saya mengartikan, ini dia mau mempermalukan saya, ini dia tidak menghargai harga diri saya. Coba. Ya. Kira-kira seperti itu. Accountability partner itu punya pengertian bahwa dia adalah teman saya yang begitu dekat, yang begitu akrab, sehingga dia bisa menegur saya, dia bisa, boleh katakan dalam tanda petik, yang menelanjangi ketika saya berbuat dosa, ketika saya berbuat kesalahan. Dan yakinlah accountability partner ini tidak akan mengumbar setiap dosa atau kesalahan yang Anda lakukan. Oleh karena apa? Oleh karena dia juga malu memiliki teman yang berdosa. Dia juga malu kalau punya teman yang memiliki sebuah kesalahan. Dia pasti tetap akan keep. Tetapi dia akan keep itu bukan keep yang membiarkan Anda terus dalam dosa. Tidak. Tetapi dia akan menegur Anda empat mata. Dia akan menegur Anda secara langsung. Dia akan mengingatkan Anda bahwa Anda sudah bikin kesalahan atau Anda sudah melakukan sebuah dosa tertentu. Nah, ini minta maaf, ini accountability partner ini tidak dapat dimiliki dengan, maksud saya tidak dapat dimiliki secara bebas. Tidak. Ini hanya dengan orang-orang tertentu di mana orang-orang itu bisa menjadi accountability partner untuk kita. Memang beda-beda tipis antara accountability partner dengan yang namanya fatherhood, motherhood, ya, atau brotherhood, sisterhood. Beda-beda tipis. Cuma kalau yang namanya fatherhood atau motherhood atau apalah namanya, ya, orang tua rohani, ya, ini berbeda dengan partner accountability partner. Oleh karena accountability partner itu hubungannya harus setara, harus satu level. Ketika berbicara tentang orang tua rohani, ya kita tahu dia adalah orang tua saya adalah anaknya. Ya, jadi tidak ada hubungan yang setara. Ada perbedaan level, ya, antara orang tua dan anak. Atau sebaliknya, brotherhood atau sisterhood. Brotherhood itu pasti ada yang namanya kakak, ada yang namanya adik. Baik kakak laki-laki maupun kakak perempuan. Pasti. Sehingga tidak selevel. Tidak setara. Itu dia. Jadi sekali lagi perbedaannya tipis sekali. Perbedaannya hanya kepada kalau accountability partner menekankan kepada hubungan yang setara, hubungan pertemanan yang setara, satu level. Misalnya, ya, ambil contoh konkret. Satu level ini misalnya, Anda
ketika melayani, Anda menjadi gembala sidang pada misalnya jemaat yang mungkin anggotanya atau kehadiran anggotanya rata-rata setiap minggu mungkin 300 orang. Maka accountability partner itu adalah sama-sama gembala yang menggembalakan, ya kalaupun beda-beda tipis ada 300 atau 400 orang. Itu. Tetapi kalau sudah misalnya kita 300 dia 1000, ya itu kayaknya sudah seperti mungkin brotherhood, ya. Mungkin seperti itu, brotherhood. Karena sudah ada sedikit perbedaan level. Sekali lagi, accountability partner ini menekankan kepada pertemanan yang satu level. Sehingga kita tidak akan sungkan ketika ditegur, dan kita juga tidak akan sungkan untuk menegur orang itu. Nah, mari kita akan lihat, ada tidak contoh accountability partner dalam Alkitab? Saya memiliki sekurang-kurangnya ada 3 contoh. Bisa ditambahkan, ya bisa lebih dari 3 sebenarnya. Kalau teman-teman mau mengeksplor Alkitab ini secara lebih lagi. Tetapi sekurang-kurangnya ada 3 contoh di mana accountability partner itu ada dalam Alkitab. Contoh yang pertama, Musa dan Harun. Sebenarnya secara darah daging itu sebenarnya tidak selevel. Kenapa? Tidak selevelnya oleh karena sebenarnya Musa adik dan Harun itu kakak, abang. Sebenarnya tidak satu level. Tetapi perhatikan. Mereka selevel oleh karena apa? Oleh karena sama-sama pemimpin umat. Yang satu nabi, yang satu imam. Sama-sama satu level sebagai pemimpin jemaat. Satu levelnya juga di mana? Karena sama-sama memimpin umat yang sama, yaitu umat Israel, umat pilihan Allah. Itu Pak Roni bisa interupsi sedikit ya? Silakan. Di dalam itu gambarnya itu kelihatan seperti please move this window away from the shared application. Apakah harus dari sana? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada seperti please move this window. Kelihatan di dalam layar di sana ada adik-adik. Kelihatan, Pak. Ya, Iya. kelihatan Pak. Ya. Ya, itu solusinya apa ya? Apa bisa digeser? Itu dia bilang katanya suruh move this away from the shared supaya Tapi kan dia hilang sendiri. nanti hilang sendiri datang lagi ya? Iya, dia datang lagi. Nggak tahu kenapa. Coba di unshare dulu lalu di unshare sekali lagi gitu. Oh, coba ya. Coba di unshare lalu di share lagi. Oke. Terus coba di share sekarang. Ini nggak apa-apa nih kalau gini. Ya, semoga tidak ada tulisannya lagi. Oke, baik. Terima Kelihatan kasih, di sana adik-adik? Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Oke, baik. Saya lanjut ya. Oke. Nah, ada satu peristiwa di mana Musa ini diperintahkan Tuhan turun dari gunung. Oleh karena apa? Oleh karena Harun mengalah terhadap tuntutan orang Israel. Musa disuruh turun oleh Tuhan. Dan Musa melakukan. Dia turun dan dia menyampaikan suara Tuhan kepada Harun. Yang sekali lagi, kalau seandainya Harun memakai silsilah, maka pasti Harun akan tersinggung. Oleh karena apa? Oleh karena Musa itu adalah adiknya. Tetapi oleh karena kesadaran Harun bahwa mereka sama-sama memimpin umat Allah, dan mereka secara tidak langsung, secara tidak sengaja memiliki yang namanya hubungan accountability partner. Kita perhatikan, ketika Musa menegur Harun,
Ketika Musa menegur dosa dan kesalahan Harun, Harun terima. Harun minta maaf. Harun bertobat. Oke? Perhatikan di sini. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, seringkali kita merasa bahwa, loh, Tuhan kan berbicara kepada saya secara langsung. Kalau saya jatuh ke dalam dosa, kan Tuhan bisa menegur saya. Tapi tolong perhatikan. Seringkali Tuhan memanfaatkan yang namanya accountability partner. Seringkali Tuhan memanfaatkan yang namanya fatherhood atau motherhood atau brotherhood or sisterhood untuk mengingatkan dan menegur kita akan dosa-dosa kita. Itu. Dan salah satunya adalah Tuhan bisa memakai accountability partner untuk mengingatkan kita. Oke? Itu contoh yang pertama, Musa dan Harun. Contoh yang kedua ada Daud dan Nathan. Sekali lagi, ini ada kesetaraan. Karena sama-sama pemimpin umat, sama-sama memimpin bangsa Israel, orang Israel, tetapi satu raja, yang satu nabi. Ada kesetaraan, sama-sama pemimpin umat, sama-sama pemimpin bangsa. Ketika Daud kemudian memanfaatkan istri Uria, maka Nathan datang dan mengungkapkan dosanya. Apa yang jadi? Apa yang jadi? Apakah Daud kemudian memanfaatkan, loh, saya raja, kamu jangan malu-maluin saya raja, saya punya kuasa. Bisa saja Daud mengambil sikap, mengambil respon seperti itu. Bisa saja. Tetapi kita perhatikan catatan Alkitab. Daud kemudian mengakui. Daud kemudian bertobat. Dia menyesal akan dosa yang dia sudah buat. Dan dia bertobat. Pertobatannya itu malah terungkap dalam salah satu Mazmur yang kita kenal di dalam Alkitab kita. Mazmur nomor 51. Saya sengaja menyebut nomor oleh karena Mazmur itu sendiri kan berarti lagu atau puji-pujian. Oke? Untuk teman-teman dari aliran gereja Protestan mengenal buku lagu yang namanya Kidung Jemaat. Tidak pernah orang bilang mari kita menyanyi satu lagu dari Kidung Jemaat pasal 302. Kan tidak ada. Tidak pernah disebut situ. Tapi yang disebut Kidung Jemaat nomor 302. Nah, begitu sebenarnya kalau kita tahu bahwa kitab Mazmur itu adalah lagu atau puji-pujian, maka sebaiknya kita membaca Mazmur nomor sekian, ya. Dalam hal ini Mazmur nomor 51. Itu kalau kita melihat Mazmur itu sebagai lagu atau sebagai puji-pujian. Kalau kita melihat Mazmur sebagai kitab, ya tidak ada masalah. Kita boleh tetap mengatakan Mazmur pasal 51. Oke? Nah, ini hanya sekedar intermezzo supaya teman-teman juga tidak merasa kaget kok saya bilang Mazmur nomor 51. Ya? Oke. Baik. Nah, itu contoh yang kedua. Daud menerima teguran Nathan. Oke. Saya sedikit mundur karena agak terlewatkan. Musa dan Harun maupun Daud dan Nathan pada dasarnya bukan hanya bertemu ketika mereka atau ketika salah satu berbuat dosa atau kesalahan. Tidak. Kita lihat fakta Alkitab bagaimana hubungan Musa dan Harun. Kita juga melihat fakta dalam Alkitab bagaimana hubungan keseharian Daud dan Nathan. Ya, kita bisa melihat mereka itu orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat. Tapi mereka didekatkan lagi dengan accountability partner. Sehingga kalau ada satu yang berbuat dosa, tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan, langsung ngomong, kamu sudah bikin kesalahan, kamu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Oke? Itu contoh. Paulus dan Petrus. Sama-sama rasul. Oke? Sama-sama rasul. Nah, mari perhatikan.
Ada satu peristiwa ketika Petrus berada bersama-sama dengan orang-orang yang bukan dari bangsa Yahudi atau yang kita kenal dengan istilah kafir, orang-orang kafir. Tapi orang kafir di sini sebenarnya bukan orang yang tidak mengenal Allah, tetapi orang-orang yang berasal dari non-Yahudi. Oke? Nah, ketika Petrus sedang ada dalam kumpulan orang-orang non-Yahudi, lalu kemudian Petrus itu ternyata ditawari makanan-makanan yang dalam tanda petik untuk orang-orang Yahudi itu termasuk kategori makanan dan minuman yang haram. Dan untuk menghormati itu, Petrus menikmati makanan dan minuman itu. Nah, rupa-rupanya Paulus melihat dari kejauhan. Ah, ini dia. Kamu sudah bikin kesalahan. Makanya dalam surat Galatia, Paulus menegur Petrus. Bagaimana kamu bisa memenangkan orang-orang Yahudi kalau sikap kamu seperti itu? Ya, Paulus menegur Petrus. Dan tidak ada catatan dalam Alkitab di mana karena teguran Paulus tersebut, maka hubungan keduanya renggang. Tidak pernah. Padahal dalam keseharian kita boleh melihat bagaimana kedekatan Paulus dan Petrus. Terutama ketika ada catatan, saya lupa Kisah Rasul pasal berapa itu, 15 atau pasal berapa itu, di sekitar pasal 15 itu, mereka bertemu dalam yang namanya Sidang Yerusalem. Itu menurut judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Teman-teman mungkin bisa lihat akurasinya itu di pasal berapa dalam Kisah Rasul. Tapi kalau tidak salah ingat Kisah Rasul 15. Ya. Kisah Rasul 15 kalau tidak salah ingat. Anda boleh perhatikan. Di situ sebenarnya adalah sidang gereja yang pertama. Konferensi gereja yang pertama. Atau boleh dikatakan musyawarah nasional pertama dari gereja yang ada itu di Kisah Rasul tadi. Pasal 15 kalau tidak salah ingat. Nah di situ Paulus dan Petrus juga ketemu. Dan mereka sehati di situ. Tetapi ketika suatu saat Paulus melihat Petrus menikmati pesta jamuan yang disediakan oleh orang-orang yang non-Yahudi, nah di situ Paulus menegur secara terang-terangan kepada Petrus. Karena ini accountability partner. Nah, karena itu teman-teman, selagi Anda masih status siswa, maka cobalah mulai berdoa kepada Tuhan, minta penjelasan dari Tuhan, siapa yang Tuhan akan taruh dalam kehidupan Anda sebagai accountability partner. Ya, accountability partner. Sehingga teman-teman bukan hanya sekedar bergumul yang namanya teman hidup, bukan hanya sekedar bergumul yang namanya calon pendamping saya, bukan cuma itu. Tetapi teman-teman juga bisa bergumul yang namanya accountability partner dalam hidupmu. Teman baik yang bisa dipakai Tuhan secara terang-terangan, yang secara belak-belakan, yang secara terbuka, akan menunjuk dosa Anda, akan menasehati Anda, tapi bukan cuma sekedar tunjuk dosa dan kemudian menasehati, bukan cuma sekedar itu, tetapi menuntun Anda untuk menemukan dan menjalankan solusi sehingga Anda bisa kembali terangkat. Oke? Anda bisa kembali terangkat. Boleh saya tanya sedikit kepada adik-adik Pak Roni? Ya, silakan. Ya, saya mau tanya pada adik-adik, ngerti nggak itu artinya itu Pak tapi mitra akuntabilitas atau accountability partner itu ngerti nggak? Kalau nggak ngerti boleh tanya sekarang. Enggak, Pak. Hah? Ngerti nggak? Kamu coba kamu ngomong, jawab Ya, apa artinya? Enggak ngerti. Hah? Saya nggak Teman ngerti, Pak. sejalan, Pak. Teman apa? Teman seperjalanan. Teman seperjalanan. Betul, betul Pak Warang. Jaringan Pak Roni Jaringan putus-putus, Pak Pak. Warang gitu.
Oh, jaringannya putus-putus. Ya, suara saya yang putus-putus atau dari mana yang putus-putus? Punya Enggak, Pak punya Roni. Pak Orang. Pak Roni. Agak putus-putus ya, ya. Oke. Ya, jadi tadi dijelaskan panjang lebar mengenai mitra akuntabilitas ya atau accountability partner. Jadi sudah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, silakan Pak. Sorry saya ganggu tadi sebentar. Baik, saya juga minta maaf tadi ada orang yang telepon saya berkali-kali, mungkin itu penyebabnya sampai suaranya putus. Iya. Oke, baik. Oke, saya lanjut ya. Ini mungkin yang terakhir untuk kita pelajari di hari ini. Nanti kemudian minggu depan kita akan lanjut dengan membedah khususnya accountability partner ini dari segi leadership, baik sebagai seorang pemimpin di bidang di bidang pelayanan, di bidang penginjilan, di bidang misi, atau bahkan mungkin di bidang marketplace. Nah, sebelum kita bicara itu, mari kita lihat dulu apa keuntungan accountability partner. Apa keuntungannya? Sehingga teman-teman mulai dari sekarang sudah mulai bisa melihat siapa-siapa yang Tuhan akan taruh dalam hati Anda, dalam kehidupan Anda, untuk menjadi accountability partner dalam hidupmu. Gitu. Accountability partner ini pada umumnya sih itu jangka panjang. Pada umumnya jangka panjang. Jadi bukan hanya untuk 5 tahun, bukan hanya untuk semasa kuliah, bukan. Tetapi itu akan berlanjut hampir sepanjang kehidupan kita. Nah, keuntungan daripada accountability partner. Yang pertama, ketika kita mendapatkan accountability partner, maka kita bisa mendapatkan teman seimbang dalam pertumbuhan iman. Otomatis, walaupun dia teman akrab saya, tetapi kalau imannya di bawah kita, minta maaf. Ya, minta maaf. Itu kemungkinan besar bisa jadi brotherhood atau sisterhood kita. Tetapi untuk accountability partner, tidak kena. Accountability partner di bidang rohani, artinya dia juga adalah orang yang sudah masuk dalam pertumbuhan iman. Sama seperti Anda. Itu. Ya, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, Anda memiliki teman yang dapat diajak bergumul bersama-sama. Karena itu, syarat untuk accountability partner itu yang pertama, orang itu harus punya kesepakatan dulu dengan kita. Dia mau enggak untuk menjadi accountability partner kita. Yang kedua, dia harus punya komitmen. Karena kalau tanpa adanya yang namanya komitmen dan yang namanya kesepakatan, mungkin bulan ini dia mau untuk bergumul bersama-sama dengan Anda dalam persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Tetapi belum tentu untuk 2 bulan berikutnya, belum tentu untuk 1 semester berikutnya, belum tentu untuk 1 tahun berikutnya, atau kapanpun dia bisa sewaktu-waktu quit dari Anda. Sewaktu-waktu dia bisa keluar dari kehidupan Anda. Nah, karena itu pastikan orang yang akan menjadi accountability partner Anda adalah orang yang punya kesepakatan, yang mau punya kesepakatan, dan yang mau punya komitmen untuk bisa menjadi accountability partner Anda. Sehingga ketika Anda dalam persoalan, apapun persoalannya, dia mau bergumul bersama-sama dengan Anda, dia mau mendoakan Anda, baik secara langsung maupun secara pribadi, dia akan menasehati Anda, dia akan menjadi alat di tangan Tuhan di dalam menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, ketika Anda memiliki accountability partner, maka Anda akan memiliki teman yang mampu memberi Anda motivasi dan semangat. Ketika kita menemukan panggilan Tuhan untuk kita, pasti saya berani jamin, hari-hari pertama dalam kehidupan Anda, Anda seperti namanya orang yang lahir baru. Semangatnya tinggi, semangatnya berapi-api. Tetapi begitu ada satu masalah, ada satu halangan, ada satu rintangan, apa yang jadi? Anda perhatikan, semangat atau motivasi Anda pun berkurang.
Anda tidak punya semangat, Anda tidak punya gairah, baik untuk hidup maupun untuk Anda tetap ada di dalam panggilan Allah bagimu. Itu dia. Sehingga accountability partner itu akan hadir untuk kembali menyemangatkan Anda, memberikan motivasi kepada Anda. Hey, Tuhan punya panggilan untuk kamu. Tuhan punya panggilan yang mulia untuk kamu. Jarang-jarang ada orang yang memiliki panggilan yang seperti kamu. Apa yang jadi? Anda akan kaget. Oh iya, ya. Sehingga apa? Semangat motivasi itu kembali akan timbul. Itu. Serohani-rohaninya Anda, minta maaf teman-teman ya. Walaupun Anda memang Anda mau punya komitmen yang sungguh dengan Tuhan, satu saat, kapanpun itu, Anda akan punya saat-saat tertentu di mana Anda kehilangan motivasi, kehilangan semangat. Nah, di saat seperti itu, accountability partner akan mengambil peran yang luar biasa. Dia akan dipakai oleh Tuhan sehingga Anda tetap hidup di dalam panggilannya untuk Anda. Yang keempat, memiliki teman yang dapat menegur dan mengoreksi atas dosa dan kesalahan seperti yang kita sudah banyak bicarakan tadi ya. Saya pikir itu tidak perlu lagi saya terangkan karena saya yakin Anda sudah paham dengan baik. Dan yang kelima, bisa Anda peroleh, saya pakai istilah untuk istilah IMGF, itu di iCare atau di komunitas Anda, di komsel Anda masing-masing. Accountability partner Anda bisa dapatkan dari teman-teman komsel Anda, teman-teman iCare Anda, teman-teman di mana Anda hidup dalam sebuah komunitas untuk tumbuh bersama-sama di dalam iman dan pengenalan yang benar akan Allah. Oke, saya pikir materi saya sudah cukup sampai di sini dulu. Nanti Senin pekan depan kita akan membahas secara khusus accountability partner ini dalam konteks kepemimpinan. Nah, untuk waktu yang tersedia ini, silakan kalau ada teman-teman yang akan memberikan pertanyaan atau mungkin ada di antara teman-teman yang sudah punya accountability partner dan punya pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan accountability partner Anda, mungkin Anda bisa sharing, Anda bisa memberikan sedikit kesaksian, sehingga kita sama-sama akan dikuatkan melalui materi kita pada siang hari ini. Baik, silakan teman-teman kalau ada ini, dan untuk sementara saya kembalikan kepada... Silakan adik-adik, itu ada kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk diskusi. Masih ada beberapa menit, silakan. Pak Yonatan mau ngomong. Apakah istri tidak cocok sebagai accountability partner? Baik, terima kasih. Pak Jonathan, Dr. Jonathan Tresna. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Oke, baik. Pada dasarnya atau secara prinsip tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah istri kita bisa menjadi accountability partner kita. Tetapi ada kekurangannya, Pak. Kalau accountability partner kita itu adalah istri atau suami kita, maka ketika kita menghadapi pergumulan rumah tangga bagaimana? Gitu. Tetapi kalau kita bisa saling menguatkan sih sebenarnya it's okay juga. Cuma ada baiknya kalau memang accountability partner itu adalah orang lain, sehingga ketika kita menghadapi juga pergumulan dalam rumah tangga, ada orang yang bisa mengingatkan kita, menasihati kita, apalagi di saat kita ada sedikit dosa dalam rumah tangga yang tanpa sadar atau tanpa sengaja kita perbuat. Mungkin itu jawaban saya. Pak Yonatan mau nambahin juga? Mau ngasih komentar? Enggak? Nah, silakan adik-adik mau bertanya, mau apa, komen. Atau ya, silakan. Nah, kan tadi kata Bapak di Alkitab banyak mencontohkan tentang accountability partner ini kan, Pak. Nah, saya ingat apakah partner yang setara itu selalu berhasil? Contohnya
Saul dengan Samuel, Pak. Ketika Saul melakukan kesalahan, ditegur Samuel, tetapi Saul ini membela diri dan malah mengatakan seharusnya Samuel ini menunjukkan rasa hormatnya kepada dia sebagai raja. Bagaimana itu, Pak? Oke. Baik. Apa yang diceritakan tadi itu salah satu kasus di mana accountability partner itu gagal terlaksana. Gagal terlaksana. Tapi dalam hal ini Samuel sudah memainkan peran sebagai accountability partner bagi Saul. Sama seperti Nathan kepada Daud. Itu. Makanya saya tidak mengambil contoh Saul dan Samuel itu karena saya lihat ada satu kegagalan, ada satu ada satu peristiwa di mana accountability partner dari Saul dan Samuel itu tidak jalan dengan bagus. Tetapi kalau yang sukses, ya tadi contohnya 3 orang tadi, gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa contoh yang lain, misalnya pertemanan dari banyak orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel yang ada dalam perjanjian lama. Itu juga accountability partner yang berjalan secara mulus. Saya pikir seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Ada yang pertanyaan lain? Silakan. Apa nggak masuk akal ya? Gimana? Masih mau tanya lagi, Diki? Boleh, silakan. Bukan, Pak. Nampaknya enggak ada lagi yang mau nanya, Pak. Kalau nggak mau tanya, ada kemungkinan 2 itu. Memang nggak ada pertanyaan atau nggak ngerti itu ya. Nggak masuk akal. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Bagaimana tentang Daud dan Jonathan? Oke. Daud dan Yonatan itu saya tidak melihat ada satu kejadian di mana mereka saling menegur dalam hal dosa. Memang dikatakan oleh Alkitab itu Daud dan Yonatan itu ada sampai pada titik di mana mereka terpaut hati. Gitu. Nah, saya bisa saja teman-teman koreksi, tetapi saya punya analisa atau saya punya pengkajian, saya belum menemukan di mana misalnya Yonatan menegur Daud atau sebaliknya Daud menegur Yonatan, kecuali mungkin ketika Yonatan tahu bahwa rencana bapaknya itu dia tahu gitu, sehingga rencana bapaknya itu diberitahukan kepada Daud dan Daud menyingkir, kecuali seperti itu. Tetapi kalau misalnya accountability partner itu, keunikannya dari pertemanan kita yang lain adalah saking dekatnya hubungan sehingga kita bisa saling mengingatkan kesalahan dosa. Gitu. Bukan hanya sekedar memperingatkan ancaman yang mungkin terjadi. Ya, seperti itulah. Ya. Gimana kalau nggak ada pertanyaan lagi? Kita akan tutup hari ini, siang hari ini. Apa sudah pada lapar ya di sana ya? Masih belum, ini masih pagi kan? Oke, silakan berdoa. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan.